Apa terobosan yang akan Anda lakukan? Apa program strategis Anda Untuk menimbulkan efek jerah, untuk meningkatkan kualitas sekaligus pelayanan publik menyelamatkan yang aset berkeadilan? negara yang dikorupsi. Pemirsa, kalau Anda kemarin menyaksikan bagaimana jalannya debat Capres dan juga Cawapres di KPU, ada berbagai macam isu yang jadi diskursus yang dibahas dalam debat Capres-Cawapres kemarin. Salah satunya adalah berkaitan dengan isu pemberantasan korupsi. Lantas bagaimana sikap dan pernyataan dari masing-masing Capres berkaitan dengan isu pemberantasan korupsi? Kita simak informasinya berikut ini untuk Anda. Koruptor dijeratkan dengan undang-undang perampasan aset disahkan dan hukumannya mengikuti pemiskinan. Satu. Yang kedua, yang tidak kalah penting, Undang-Undang KPK harus direvisi sehingga KPK menjadi lembaga yang kuat kembali. Yang ketiga, diberikan imbalan, reward kepada mereka yang membantu melakukan pelaporan, penyelidikan, sehingga ketika melaporkan kita akan punya partisipasi masyarakat dan itu dibolehkan oleh undang-undang. Dengan begitu maka bukan hanya aparat penegak hukum tapi seluruh rakyat ikut memerangi korupsi. Korupsi harus gerakan anti korupsi harus menjadi gerakan semesta yang melibatkan seluruh rakyat. Kemudian yang keempat, yang tidak kalah penting adalah standar etika untuk pimpinan KPK harus standar yang tinggi. Terima kasih. Baik. Terang saja, saya dalam hal ini setuju dengan sikap dan jawaban dari Pak Ganjar masalah korupsi. Korupsi adalah pengkhianatan terhadap bangsa. Korupsi harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Kita harus perkuat KPK, kita harus perkuat juga kepolisian, kita harus perkuat juga kejaksaan. Kita harus perkuat ombudsman, semua badan-badan yang bisa membantu untuk mitigasi korupsi harus kita perkuat. BPK, BPKP, inspektorat di tiap kementerian ini harus diperkuat. Jadi saya sependapat korupsi harus diberantas sampai seakar-akarnya. Yang pertama dari si penegakan hukumnya dulu. Maka kalau saya mulai dari sini, maka yang mesti dilakukan adalah pemiskinan. Yang kedua, perampasan aset. Maka segera kita bereskan undang-undang perampasan aset dan untuk pejabat yang korupsi bawa ke Nusa Kambangan. Agar bisa punya efek jera bahwa ini tidak main-main. Namun yang perlu diberikan adalah contoh dari seorang pemimpin. Bahwa dia hidup sederhana, dia tidak bermewah-mewah, dia mengajarkan bagaimana integritas itu dibangun. Untuk para pejabat, ada dua yang penting sekali. Satu, biarkan mereka berkembang dengan meritokrasi yang baik, sehingga pada saat menduduki jabatan, tidak ada lagi jual beli jabatan. Yang kedua, jangan biarkan mereka store pada pemimpinnya. Kalau ini terjadi, kerunyaman itu akan muncul. Data ICW menunjukkan, sekitar 230-an triliun dalam 10 tahun terakhir kerugian negara itu terjadi. Dan ini ekuivalen kalau bisa kita pakai untuk membuat puskesmas kira-kira 27.000. Terbayangkan oleh kita, edukasi itu mesti kita tunjukkan dengan sekali lagi teladan dari seorang pemimpin dan pemimpin tidak boleh ragu untuk memutuskan itu. Baik, masih ada waktu Bapak, akan berapa? Cukup. Ya itu tadi kalau kita lihat ada gagasan dari ketiga Capres Pilpres 2024 soal pemberantasan korupsi. Bagaimana kemudian menyoal tema lainnya yaitu mengenai hukum dan HAM. Ini kita saksikan bagaimana argumen dan juga gagasan dari ketiga pasang calon presiden di Pilpres 2024. Izinkan saya harus membaca data untuk mengingatkan. Pak Prabowo karena nomor 2 saya pertanyaannya 2. Ada 12 kasus pelanggaran HAM berat yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang Sari, penghilangan paksa sampai Wamena.
Dan saya ingatkan tahun 2009, DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada Presiden. 1, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa. Yang keempat, memberikan kompensasi dan pemulihan. Dan yang keempat, meratifikasi konvensi anti penghilangan paksa sebagai upaya pencegahan. Pertanyaan saja 2. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Pertanyaan kedua, di luar sana menunggu banyak ibu-ibu, apakah Bapak bisa membantu menemukan di mana kuburnya yang hilang agar mereka bisa berziarah? Pak Ganjar tadi justru Anda sebut tahun 2009 kan? Ya. Jadi sekian tahun yang lalu kan? Betul. Dan masalah ini ditangani justru oleh Wakil Presiden Anda. Ya. Ya. Jadi apalagi mau ditanya kepada saya? Saya sudah menjawab berkali-kali, ada rekam digitalnya. Saya sudah jawab berkali-kali. Tiap 5 tahun kalau polling saya naik, ditanya lagi soal itu. Bapak tahu data nggak? Bapak tanya ke Kapolda, tahun ini berapa orang hilang di DKI? Tahun ini, ya, ada mayat yang diketemukan baru beberapa hari yang lalu dan sebagainya. Come on, Mas Ganjar. Ya, jadi saya tadi katakan, saya merasa bahwa saya yang sangat keras membela hak asasi manusia. Nyatanya orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol, yang katanya saya culik, sekarang ada di pihak saya membela saya, saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi, Mas Ganjar, ya. Menurut saya, ya. Saya kira begitu jawaban saya. Ini punya ketegasan yang luar biasa. Luar biasa. Tapi sayang pada 2 jawaban ini sama sekali tidak punya ketegasan itu. Kenapa saya sampaikan? Pertanyaan saya sebenarnya 1. Apakah kalau Bapak jadi presiden akan membuat pengadilan HAM? Pertanyaan nomor kedua, apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu pada keluarga agar kemudian mereka bisa berziarah? 2 ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, kalau saya jadi presiden, Pak, saya akan bereskan ini, Pak, agar kemudian dalam kontestasi pilpres berikutnya ini tidak akan muncul lagi, karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya. Terima kasih. Kok dibilang saya tidak tegas? Saya tegas akan menegakkan hak asasi manusia. Masalah yang Bapak tanyakan agak tendensius. Kenapa yang 13 orang hilang pada saat itu ditanya kepada saya? Itu tendensius, Pak Ganjar, ya. Itu tendensius. Dan wakil Bapak yang mengurus ini selama ini. Jadi kalau memang keputusannya mengadakan pengadilan HAM, ya kita adakan pengadilan HAM. Nggak ada masalah. Ya. Baik. Sudah, Pak? Masih ada waktunya, Pak? Sudah cukup, Ya. Pak Prabowo? Namanya usaha. Ada 2 peristiwa yang menarik perhatian dan perlu kita bahas di sini. Peristiwa Kanjuruhan dan peristiwa kilometer 50. Di situ proses hukum sudah dijalankan, tetapi rasa keadilan masih belum muncul. Pada saat ini kita menyaksikan masih banyak pertanyaan, bahkan keluarga-keluarga korban masih mempertanyakan. Karena itu, saya ingin bertanya kepada Pak Ganjar. Saya posisinya adalah ini harus dituntaskan. Ini harus bisa menghadirkan rasa keadilan, bukan saja soal legalnya yang sudah diselesaikan. Saya ingin tanya posisi Pak Ganjar di dalam 2 peristiwa ini. Terima kasih. Waktunya masih ada, Bapak? Sudah cukup?
Oh, udah cukup. Baik. Terima kasih kepada calon presiden nomor urut 3. Kami berikan kesempatan untuk menjawab selama 2 menit. Waktunya dimulai dari sekarang. Terima kasih Mas Anies. Saya kira 2 isu itu menjadi public talks, kanjuruhan. Kita bisa bertemu dengan para pencari fakta, kita bisa melindungi korban, kita bisa membereskan urusan mereka dari sisi keadilan korban, termasuk di kilometer 50. Ketika kita bisa bereskan semuanya, maka kita akan naik dalam satu tahap. Apakah kemudian proses legal dan kemudian mencari keputusan yang adil bisa dilakukan? Jawaban saya, bisa. Jadi dalam pemerintahan ini mesti berani untuk tidak lagi menyandra persoalan-persoalan masa lalu sehingga berlarut-larut. Sehingga apa yang terjadi ketika muncul terus-menerus akan menjadi sensi terus, karena tidak pernah ada keputusan. Maka cara-cara ini mesti dihentikan dan kita mesti berani tegas. Kadang-kadang kita juga mesti harus berpikir dalam situasi yang lebih besar. Mari kita ciptakan kembali undang-undang KKR. Mari kita hadirkan kembali undang-undang KKR agar seluruh persoalan-persoalan pelanggaran HAM itu bisa kita bereskan dengan cara itu. Sehingga bangsa ini akan maju dan tidak lagi kemudian berpikir mundur karena persoalan-persoalan seperti itu yang tidak pernah dituntaskan. Kita harus tuntaskan itu. Baik. Masih tersisa waktunya Bapak. Cukup. Oke, ini menarik ya kalau kita bicara soal konteksnya debat Capres kemarin, ini apakah sebetulnya sudah menyentuh hal yang substantif atau tidak, itu jadi pertanyaan ya, Mas? Nah, itu dia. Nanti kita akan bahas langsung bersama dengan sejumlah narasumber kami. Usai jeda, tetap bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Pagi. Oke, kita langsung bahas mengenai debat Capres yang berlangsung kemarin. Sudah ada, ini lengkap semua narasumber kita pagi hari ini. Saya akan sapa satu persatu. Ada Bang Ramli Rahim, juru bicara Timnas Anies Mohaimin. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir. Bang Ramli, kemudian ada Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, kemudian ada Bang Masinton Pasaribu, politisi PD Perjuangan, dan Mbak Bivitri Susanti, pakar hukum tata negara. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bang. Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di segmen ini kita bahas dulu, fokusnya adalah soal apakah kemarin gagasan yang disampaikan oleh Capres ketika debat kemarin itu sudah sesuai substansinya atau belum? Ini karena kita harus urut sesuai dengan urutan. Saya mau Biar adil ya. Biar adil, betul, ke Bang Ramli dulu. Menurut Anda, calon Anda itu sudah sesuai dengan substansinya kah? Kalau pembahasan soal tema kemarin? Iya, terima kasih Mbak. Andai boleh menambah jadwal debat, kami minta sampai 7 atau 9 debat. Gitu. Itu yang pertama. Kenapa? Karena di debat pertama, Mas Anies memang menampilkan sesuatu yang sangat baik. Memang dunianya dia di situ. Dan kita lihat pengaruh di masyarakat cukup besar. Seperti Litbang Kompas misalnya bikin jajak pendapat, itu 37,9% ke Anies gitu. Kemudian persepsi masyarakat 95% mengatakan bahwa penampilan Anies itu baik dan sangat baik gitu. Jadi hanya sekitar 4% yang tidak menganggap itu baik atau tidak tahu atau tidak memberikan jawaban. Itu berdasarkan apa? Litbang Kompas. Litbang Kompas. Jadi begitu pada saat debat, Litbang Kompas sudah bikin itu prosesnya. Jadi kita melihat bahwa Mas Anies memang menampilkan sesuatu yang sangat baik, langsung mengena kesasaran. Soal gimmick-gimmick dan lain-lainnya sudahlah ya. Tapi secara substansi Mas Anies menyampaikan dengan baik itu. Dan ada satu yang real yang disampaikan Mas Anies soal Hotline Paris, ya. Bukan Hotman Paris ya. Hotline Paris yang kemudian itu menjadi pembicaraan banyak di masyarakat karena memang itu menjadi kebutuhan masyarakat yang paling dibutuhkan saat ini di persoalan hukum. Kemudian Mas Anies menjanjikan kepastian hukum yang memang beliau sudah jalankan di Jakarta, bukan hanya sekedar gimmick-gimmick, bukan sekedar janji, tapi beliau di Jakarta memang memberikan kepastian hukum buat siapapun. Ya, dunia usaha dan sebagainya diberikan kepastian hukum terkait kewenangannya saat beliau gubernur ya. Sehingga kita yakin bahwa ketika Pak Anies jadi presiden nanti, kepastian hukum itu bisa diberikan sama beliau. Dan ada satu istilah lagi yang cukup keren kemarin soal ordal, ya. Orang dalam. Ini fenomena yang kita rasakan mulai dari level desa, kelurahan, sampai ke level tertinggi. Fenomena orang dalam ini luar biasa, ya. Terutama penerimaan siswa baru yang paling terasa sama masyarakat. Orang dalam ini cukup besar pengaruhnya. Di persoalan hukum juga kita tahu bahwa
orang dalam punya pengaruh yang begitu besar, sehingga memang masyarakat yang tidak punya kemampuan membayar lawyer, kemudian tidak punya kemampuan membayar, itu tidak mendapatkan keadilan hukum. Oke, beberapa poin itu artinya sudah disampaikan Mas Anies dengan tepat sasaran pada saat debat kemarin. Betul. Ya. Bagaimana dengan Pak Prabowo, Bang Habib? Ya, kalau saya melihat ya, dan kita konfirmasi ke berbagai elemen masyarakat, justru Pak Prabowo sangat lengkap, detail dan jelas ya menyampaikan visi misi ya terkait hukum, HAM dan pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi, komitmen Pak Prabowo disampaikan dengan tegas ya, dan saya pikir tidak semua paslon menyampaikannya, hanya Pak Prabowo, bahwa penguatan itu bukan hanya KPK, tapi yang dikuatkan adalah kepolisian, kejaksaan, LPSK, kemudian juga PPATK, berbagai inspektorat, ya. Jadi institusi-institusi yang bisa diperankan secara maksimal memberantas korupsi, dan itu memang mencerminkan apa yang diperlukan saat ini ya dalam pemberantasan korupsi. Begitu juga soal penegakan hukum, ya Pak Prabowo mengatakan bahwa hukum berlaku untuk semua, tidak menjadi alat kekuasaan, tidak tumpul ke bawah, tumpul ke atas tajam ke bawah, itu juga disampaikan. Dan yang paling penting menurut saya Pak Prabowo menyampaikannya dengan bahasa yang lugas, bahasa yang tidak jelimet dan gampang sekali dipahami masyarakat. Nah, dalam debat itu kan bukan hanya bagaimana kita menyampaikan visi misi, tapi juga menunjukkan respon. Saya pikir the best part ya yang dilakukan Pak Prabowo adalah menunjukkan respon ketika ada serangan-serangan yang tendensius personal. Kalau Pak Prabowo kan misalnya menanyakan soal kelangkaan pupuk, itu kan titipan dari masyarakat petani, ya kan. Kemudian menanyakan polusi juga itu aspirasi dari masyarakat. Tapi kalau yang ditanyakan ke Pak Prabowo itu kan tendensius. Oleh Pak Ganjar kan yang soal pengadilan HAM, pelanggaran HAM. Ya, yang satunya soal MK. Itu dua itu direspon dengan sangat elegan dengan Pak Prabowo. Misalnya kalau masyarakat ya menilai pembicaraan tokoh publik itu kan akan dilihat sosoknya yang bicara siapa. Lalu apa yang dilakukan saat ini. Makanya kalau di Amerika debat itu dipantaunya beberapa hari kemudian karena masyarakat meresponnya dengan melihat nih orang ini siapa. Oke, Pak Ganjar PDI Perjuangan, ya kan. PDI Perjuangan adalah partai yang mengajukan Pak Prabowo sebagai cawapres tahun 2009, ya kan. Lalu selama itu sampai saat ini tidak ada satupun ya terutama di periode 2019 sampai ke sini di DPR, ya kan, soal bagaimana desakan perkara ini dilanjutkan secara yudisial, ya. Bahkan di bulan 6 tanggal 6 bulan 4 tahun 2021 saya hadir ya raker dengan Komnas HAM saat itu. Rekomendasinya semua fraksi adalah bagaimana penyelesaian non yudisial. Tapi kenapa persoalan HAM ini dijadikan peluru untuk kepentingan elektoral? Nah, itu yang akan dinilai masyarakat. Begitu juga soal MK, ya kan. Masyarakat kan sudah mencermati ada putusan MK. Masyarakat membaca ternyata putusan MK itu secara formil memang pengadilan etik, tapi produknya sangat tidak berkualitas karena tidak bisa menunjukkan bukti terjadinya intervensi. Dan jelas-jelas bahwa apa yang dilakukan Anwar Usman itu mengikuti jurisprudensi yang dilakukan Pak Jimli Asidiki sendiri. Jadi masyarakat Bang Habib tahu, sehingga sesuatu yang disampaikan, saya sudah tangkap poin Anda, sesuatu yang disampaikan hanya demi kepentingan politik ya si penyampainya itu tidak bernilai di mata masyarakat. Nah, jadi menurut saya elegan sekali yang dilakukan Pak Prabowo. Dia tidak menyerang orang secara tendensius, ya kan ya, dengan motif pribadi elektoral, ya kan. Tapi dia menanggapi serangan ke beliau. Ya, tanyakan saja ke Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD ini orang yang menggagas ya. Tim PPH, penyelesaian non-yudisial. Dia harus tadi meyakini bahwa Pak Prabowo tidak menggunakan isu untuk menyerang personal, artinya ada hal substansi yang disampaikan. Kalau Bang Masinton melihatnya seperti apa? Apakah sudah menyasar hal-hal substansi kemarin yang disampaikan oleh Pak Ganjar? Oh iya, jadi pertama saya sampaikan dulu tuh, respon publik, baik itu kita lihat di polling-polling di media massa, yang dilakukan beberapa media ya, terus kemudian juga di sosial media, respon positif itu ada pada Pak Ganjar dan Pak Anies. Baik itu dari penyampaian,
dan juga substansi. Nah, Pak Ganjar menyampaikan dari berbagai potret perjalanan Pak Ganjar dan Pak Mahfud dari ujung timur Indonesia sehingga ke ujung barat Indonesia, beliau menemui masyarakat, ya. Di situ bagaimana menghadirkan pemerintahan yang melayani. Ya, dan itu disampaikan kemarin. Pemerintahan yang bisa memberikan rasa keadilan. Nah, kemudian baik itu dari sisi substansi tentang pemerintahan, ya, kemudian penegakan komitmen terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Bagaimana pemiskinan terhadap koruptor, ya, perampasan aset, dan kemudian tindakan terhadap pelaku-pelaku korup. Ya, pemidanaannya itu dibuat di Nusa Kambangan. Nah, itu artinya komitmen yang sangat jelas dan tegas. Nah, terkait dengan persoalan HAM, ya, pelanggaran HAM berat, itu yang ditanyakan oleh Pak Ganjar, tentu, ya, itu memang harus ditanyakan kepada tendensius katanya, Bang. Kepada calon presiden. Itu bukan tendensius. Itu adalah, ya, mengingatkan bahwa negara memiliki hutang sejarah, gitu loh, terhadap kasus pelanggaran HAM berat. Nah, tentu calon pemimpin ditanyakan bagaimana komitmen, kan itu yang ditanyakan, bagaimana komitmen Pak Prabowo jika nanti terpilih terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Nah, apalagi itu ada rekomendasi yang dari 2009 yang sampai sekarang itu belum terselenggara semuanya, gitu ya. Baru aspek non yudisial. Nah, kemudian bagaimana dengan 13 korban penculikan itu? Nah, artinya apa? Ini bukan faktor tendensi. Ini adalah satu peristiwa yang negara belum mampu menyelesaikannya, dan siapapun menurut saya harus menagih itu. Jadi bukan karena ditujukan kepada semata-mata Pak Prabowo seorang, tapi ini adalah yang harus kita tagih kepada negara untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, agar ke depan kita tidak mengulangi hal yang sama. Dan kasus pelanggaran HAM berat ini, dia universal, kemanapun dia nggak ada selesainya itu kalau dia tidak diselesaikan secara melalui proses peradilan maupun di luar peradilan, ya, yang diputus oleh negara. Sepanjang itu tidak diselesaikan oleh negara, maka dia akan ditagih terus. Bahkan dunia internasional juga akan menagih itu. Gitu loh. Ya, maksudnya di sana ya. Oke lah. Kalau setiap pasangan calon pasti, sebentar Bang. Mbak Bivitri belum berbicara soalnya. Kalau setiap pasangan calon pasti ya pasangan mereka lah yang paling kemudian menyentuh hal substansi dan lain-lain. Tapi kalau Mbak Bivitri mungkin memiliki pandangan lain, kita tahan dulu, saya jeda ya Mbak ya. Sesaat lagi tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi bersama dengan sejumlah narasumber. Giliran Mbak Bivitri sekarang menyoroti dari ketiga paslon tersebut sebenarnya sudah menyentuh hal substantif atau justru lebih personal yang mereka bawa pada saat debat kemarin? Saya pertama-tama mau ngasih catatan dulu. Buat saya debat itu memang bukan tempat di mana kita bisa berharap ada penyampaian lagi visi dan misi dan sebagainya. Buat saya debat itu manfaatnya dua, bukannya nggak bermanfaat ya, bermanfaat. Manfaatnya dua, pertama melihat kemampuan public speaking kandidat, dan yang kedua melihat emotional intelligence-nya kandidat. Ada yang ketiga sih, persiapan dari timnya. Itu juga kelihatan sekali, karena kan semua itu bisa difabrikasi. Public speaking bisa dilatih gitu ya, data bisa disiapkan dulu gitu. Jadi dari awal kalau saya sih memang tidak punya ekspektasi untuk benar-benar melihat janji-janji, kemudian melihat lagi visi misi, itu kan bisa dibaca semua. Jadi saya benar-benar mau melihat ini gimana ya. Saya ingin membayangkan kalau masing-masing orang itu, 3 orang menjadi presiden, menjadi pemimpin, apakah dia akan mampu menghadapi kehidupan kenegaraan yang pasti berat banget, memimpin kabinet, persoalannya mungkin wah anggarannya kurang, ada pembangunan yang salah dan seterusnya begitu. Saya membayangkan bisa nggak ya orang ini mengatasi hal-hal seperti itu. Nah terus satu lagi ya, selain ekspektasi juga kita harus
melihat debat itu memang sesuatu yang akan saling mengkonfrontasi. Jadi saya senang juga sih kemarin ada sedikit perdebatan dan seterusnya itu supaya masyarakat kita juga terbiasa melihat debat yang sebenarnya menurut saya masih dalam konteks yang santun. Melihat respon satu sama lain juga ya? Melihat respons, bagaimana apakah ada orang yang mampu meresponsnya tetap dengan kalem, jawabannya terstruktur, atau sebaliknya langsung panik dan seterusnya. Itu juga kualitas yang kita harapkan untuk lihat dari seorang pemimpin. Dan disitulah publik juga bisa terbiasa untuk melihat bahwa dalam politik berdebat itu biasa saja, saling mengkritik, saling menyerang dalam kata-kata, bukan dalam kekerasan ya, dalam kata-kata itu biasa, silakan direspons. Jadi tidak ada lagi cara pandang bahwa kita itu nggak boleh saling menyerang, terus semuanya disimpan aja dalam hati, dan seterusnya kritik harus begitu terlalu santun, kalau tidak dibawa ke ranah hukum. Ini biasa kok dalam Itu demokrasi. kan soal kualitas emosional yang dilihat oleh Mbak Bivitri. Tapi kalau kita bicara konteksnya soal tema Mbak, apakah sudah menyasar hal substansi atau sebetulnya seperti apa? Ya, karena ada, ya pertama kalau kan ada dua bagian ya. Pertama pertanyaan-pertanyaan yang disusun oleh panelis. Kalau saya sih nggak punya keraguan, panelis itu bagus semua. Cuma kan tentu saja pertanyaannya akan cenderung normatif dan dipilih. Jadi nggak semua pertanyaan yang bagus-bagus itu akan terpilih. Kita mesti diskon sedikit lah dalam konteks itu. Tapi pas bagian saling bertanya, buat saya itu bagus karena menggali soal-soal yang memang jadi perhatian masyarakat. Dan kita bisa lihat jawaban-jawabannya seperti apa. Buat saya sih sudah cukup banyak yang diangkat begitu. Porsinya beda-beda dan saya senang ada beberapa hal yang mungkin nggak keambil oleh panelis tapi terangkat juga, misalnya persoalan kebebasan berpendapat begitu ya. Terus kemudian persoalan pengadilan HAM. Nah, buat saya pertanyaan buat Pak Prabowo itu sebenarnya ya, kalau kita lihat pertanyaannya betul-betul itu tidak terlalu personal. Pertanyaannya apakah Bapak akan mendirikan pengadilan HAM atau tidak gitu. Nah, paling tidak itu kan buat publik jadi pelajaran juga. Mungkin ada yang kemudian search di internet, kenapa ya mesti pengadilan HAM, terus dan lain sebagainya. Nah, itu edukasi yang baik juga. Apakah semua pertanyaan ya lagi-lagi ya yang kita harapkan muncul, persoalan pemberantasan korupsi pasti ya itu muncul, dan soal apakah KPK itu seperti apa, dan Pak Prabowo kan juga mengangkat saya akan perkuat lembaga-lembaga lainnya. Nah, itu juga saya kira suatu hal yang mudah-mudahan membuat kita semua jadi berpikir lebih lanjut. Ternyata tidak hanya KPK, tapi juga semua aparat penegak hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi juga harus dibersihkan dulu, misalnya begitu. Jadi relatif terangkat semua. Kualitas jawaban dari ketiga paslon bagaimana? Nah, kalau kualitas jawaban memang beda-beda. Itu yang tadi saya katakan sebagai persiapannya matang atau tidak. Saya sih melihat persiapan timnya Pak Anies, terlepas dari kita setuju atau tidak dengan jawaban-jawabannya, itu mantap banget persiapannya ya. Karena udah dipilih tuh, saya agak ini juga ya, tertarik gitu melihat kata-kata yang memang dipilih sebagai sesuatu yang mudah dikemas gitu, kayak ordal. Yang teringat, Terus yang gitu-gitu ya, yang mudah teringat oleh publik gitu. Terus jawaban-jawaban yang lainnya ya, kalau untuk Pak Prabowo saya juga tertarik sih untuk mendengar penjelasan Pak Habib, karena menurut saya kelihatan ada yang tidak terlalu disiapkan gitu. Misalnya pertanyaan soal MK dan pertanyaan soal HAM. Kalau kata Pak Ganjar kan tidak menjawab dua pertanyaan saya gitu kan. Iya. Buat saya kalau saya jadi timnya Pak Prabowo pasti itu yang akan saya siapkan betul jawabannya supaya bisa dibalikin ke orang yang nanya. Karena soal pengadilan HAM misalnya kan bisa dengan mudah, walaupun Pak Prabowo menyebut ini kan 2000 dulu ya, Anda ya yang menyelesaikan, menunjukkan gitu ya. Maksudnya itu bisa diolah juga gitu dengan apa yang baru dilakukan oleh timnya Pak Mahfud misalnya gitu. Terus sama tuh persoalan MK misalnya juga bisa dikembalikan kepada yang nanya. Intinya adalah persiapan timnya itu yang buat saya ini kan memang titik lemah yang akan mudah diserang diserang dalam tanda kutip ya, oleh dua kandidat lain. Mestinya sih timnya mempersiapkan dengan baik. Nah, saya melihat saya nggak tahu itu gestur yang biasa atau tidak, tapi ada hal-hal yang Pak Prabowo kayaknya agak tak menduga gitu atau apa? Kurang menduga dan menjawabnya juga dengan kata-kata yang misalnya Mas Anies gitu kan, terus come on Pak Ganjar, Mas Ganjar. Itu bukan best gitu. moment kalau menurut Anda?
Buat saya sih, saya nggak tahu ya. Saya kan Oke. keahlian saya bukan komunikasi politik ya. Tapi buat saya itu paling tidak di dalam feed media sosial saya itu mendapat catatan yang gampang diolah secara negatif oleh orang gitu. Oke, langsung saja kalau gitu, Bang Habib. Jadi dua hal, pengadilan HAM dan MK menurut kami justru sudah direspon dengan best ya, sangat baik oleh Pak Prabowo. Soal soal HAM misalnya disampaikan, lah kan ada Pak Mahfud, Menko Polhukam, pelaksana tugas Presiden di bidang hukum dan HAM. Tapi tak menjawab dua pertanyaan. Bukan. Justru itulah pertanyaan yang sangat menjawab secara substansi. Pak Prabowo ini bicara dengan bahasa yang gampang dipahami rakyat. Kalau Anda, rakyat itu kan bukan ngelihat teks, ngelihat konteks, gitu kan ya. Anda kan mempersoalkan saya nih, Pak Prabowo, ya kan, soal HAM. Tapi kan ada Pak Mahfud yang bertanggung jawab soal itu. Kan harusnya Pak Mahfud selama ini kan memang menjelaskan berdasarkan ketentuan pasal 20 Undang-Undang HAM, ya kan. Komnas HAM hanya punya waktu 30 hari melengkapi berkas ke Kejaksaan Agung, dan itu kan nggak pernah lengkap. Jaksa Agung berbagai edisi selalu mengatakan tidak memenuhi syarat formil dan material. Nah, padahal kalau kita mengacu pada pasal 2 Undang-Undang Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus di lingkungan pengadilan umum. Ini tapi yang artinya disampaikan ya? Ya nggak mungkin menyampaikan sepanjang itu dalam momen yang sesingkat itu. Ini aja Anda potong-potong terus kan ya. Tapi Pak Prabowo dengan jeniusnya menjawab dengan bahasa rakyat. Oke. Soal HAM, soal MK. Berbagai riuh rendah di elit ya, di elit pengamat dan lain sebagainya mencaci maki putusan 90. Kemudian ada putusan MK, orang macam-macam. Rakyat kan mempelajari, kemudian melihat MK seperti apa. Seperti saya katakan tadi kan kualitasnya rendah banget. Kemudian ada putusan 141, ya, yang diputus oleh 8 hakim MK tanpa Paman Usman. Ternyata konstitusionalitas pasal 169 huruf Q nggak dipersoalkan dan tidak disebutkan dalil pemohon bahwa ada intervensi, itu tidak benar. Oke. Rakyat lihatnya di mana? Kita mendeteksi sikap rakyat di mana? Di hasil survei yang dilakukan berminggu-minggu setelah putusan putusan MK, putusan 141. Ternyata justru surveinya Pak Prabowo itu meroket, gitu kan ya. Bahkan ada mungkin sekitar 13% meroketnya setelah putusan-putusan tersebut. Nah, itulah yang kami katakan, Pak Prabowo itu bicara dengan bahasa rakyat. Bahasa yang lugas, tegas, dan gampang dipahami oleh rakyat. Oke. Gitu. Sudah on point. Walaupun sebenarnya yang tidak jelas ini Bang Habib, waktu dia bilang, ya kita kan sama-sama tahu, kalau nggak salah begitu ya bahasanya, sudah dewasa. Nah, kalau saya sih tahu ya kasusnya ya, tapi saya bayangkan masyarakat luas sama-sama tahu apa ya? Ya itu dia. Nah, itu dia. Makanya itu yang diikuti oleh rakyat. Kita tahan dulu. Bahasa dengan sederhana itu rakyat melihat konteksnya. Kemudian sama-sama Habib Fitri, tahu, ya tahu. jawabannya nanti kami kembali saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami. Oke, kita lanjutkan diskusi kami. Tadi menanggapi soal Bang Habibur Rahman, Bang Masinton. Jadi sebenarnya pertanyaan itu tidak pertanyaan itu memang masih tendensius, karena kenapa ditujukan kepada Prabowo saja? Kenapa bukan ke Anies dan lain-lain gitu? Ya, Anies kan kalau ke Anies kan ketika pertanyaannya pertama kan ke Pak Prabowo. Jadi tanyakan tema itu gitu loh. Ya ke Pak Anies kan ada tema pertanyaan lain gitu loh. Jadi kan masing-masing calon presiden itu kan ditanyakan tentang komitmennya per bidang gitu ya. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar ya itu bukan hal yang tendensius. Hal yang sama juga ditanyakan oleh Pak Anies kok ke Pak Prabowo gitu. Jadi umpama tendensius juga dong kalau gitu. Iya kan sama-sama tendensius gitu. Ya, dalam perdebatan itu hal yang biasa. Ya hal yang biasa, pasti punya tendensi. Tendensi itu bukan ke dalam ke pribadinya, tapi pada tendensi ide gagasannya apa. Gitu loh. Jadi kalau dalam berdebat ya perdebatan itu seperti itu. Dia harus jawab singkat, tepat gitu loh, dan substansinya dapat. Enggak? Karena kepemimpinan itu dibutuhkan respon yang cepat, maka butuh orang yang punya pemikiran cepat. Gitu loh, satset gitu kan. Nah, makanya kan masuk tuh ya. Selalu kalau kita lihat debat ya, dia durasinya nggak panjang karena memang menguji itu tadi yang disampaikan oleh Mbak Fitri,
menguji kecepatan, menguji emosional orang juga gitu loh. Emosi boleh, tapi yang nggak boleh itu adalah emosional, menanggapi apa itu ya, bahan pertanyaan apa segala macam. Nah jadi dalam perdebatan kemarin itu kan jelas ya, kalau kita lihat itu sentimen publik itu kan jelas, itu angkanya itu pasti ke Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Anies. Nah baik itu penguasaan materi dan penyampaian yang juga itu bagi publik itu kontekstual dan tidak mengawang-awang idenya gitu loh, tidak normatif. Itu perlu diketahui oleh publik sehingga publik itu bisa melihat oh ini normatif, oh ini yang masuk ke ranah substantif gitu loh. Oke, Bang Ramli melihatnya seperti apa? Tendensius atau tidak itu kan sangat subjektif ya. Jadi kembali ke apalagi kami yang terlibat di Pilpres ini pasti akan berpikir oh itu tendensius kalau menyerang kami. Tapi kalau tidak menyerang kami bukan tendensius. Jadi ini subjektivitas pemikiran ya. Subjektivitas. Pasti. Jadi pasti akan ke situ dan kami melihat pertanyaan-pertanyaan sebenarnya bukan menyerang individu, lebih kepada ide, gagasan, kemudian kelembagaan dan seterusnya. Ya sama misalnya ketika Mas Anies ditanya soal IKN ya sama Mas Ganjar. Ya dengan enteng kan Mas Anies menjawab dengan sangat baik gitu soal IKN. Ya kalau memang kita tidak sepakat dengan IKN ya kenapa tidak gitu. Itu kan bagian dari proses yang memang diyakini Pak Anies bahwa pemerataan itu lebih penting daripada mengumpulkan di satu tempat. Gitu. Dan silahkan masyarakat memilih, seperti kata Pak Prabowo, silahkan masyarakat menentukan kan. Gitu. Ya kalau misalnya tendensius kan, kami juga merasa tendensius ketika Pak Prabowo dengan mimiknya itu seperti agak menyerang Mas Anies ya. Seperti ye dan seterusnya itu kan Anies gitu kan, jadi itu juga kalau kita berpikir tendensius ya pasti tendensius rasanya gitu ya. Apalagi Mas Anies ya memang dicalonkan sama Pak Prabowo di DKI Jakarta. Itu seperti anak kecil ya, saya dulu kasih, kalau bukan saya kamu nggak bisa bahkan apa-apa gitu. Itu jadinya seperti itu. Sempat tersinggung nggak pada saat hal itu diungkap oleh Pak Prabowo? Kalau kami lihat Mas Anies sih santai saja menanggapi ya. Jadi tapi kan pendukung itu beragam ya, pendapatnya beragam. Saya kebetulan pas debat itu di markas kita, ya jadi komentator buat teman-teman lain dan responnya kan kelihatan. Responnya apa Bang? Responnya ya pada saat Pak Prabowo bilang seperti itu mereka pada gitu kan gitu. Jadi itu kalau tendensius atau tidak ya kembali ke persepsi masing-masing sebenarnya. Dan kamarnya masing-masing punya persepsi masuk ke situ. Oke, nanti yang akan kita bahas di segmen selanjutnya. Kita tahan dulu Mbak Bivitri adalah ada anggapan bahwa dalam debat nanti kita akan berikan. Dijanjikan saya ini malah udah satu segmen saya nggak ngomong. Nanti saya akan berikan untuk tadi semuanya sama. Segmen tadi kan beliau sudah punya jatah. Nanti akan kita bahas adalah apakah ini kan ada anggapan dari publik bahwa kemarin tidak membahas substansi soal pemberantasan korupsi. Konsep pemberantasan korupsi seperti apa? Apakah itu memang dilihat Mbak Fitri juga? Nanti kita bahas, tapi kita jeda dulu. Apakah Baru Syabaki kembali hadir saat lagi untuk Anda? Oke, sebelum ke masing-masing tim dari pasangan calon presiden, calon wakil presiden, saya ke Mbak Bivitri dulu. Mbak Bivitri, pertanyaan saya tadi kan ada anggapan nih Mbak ya soal debat kemarin itu tidak menyentuh ranah soal konsep pemberantasan korupsi. Kalau Mbak Bivitri melihat itu juga nggak sih? Ya, saya kira kritiknya pimpinan KPK itu karena ekspektasinya ketinggian juga. Kalau saya sih memang melihat debat capres ini seperti tadi ya, saya lebih mau melihat kalau saya kan sering jadi juri lomba debat hukum, tuh biasanya 3 hal tuh yang dilihat, matter, method, sama manner. Jadi saya melihat ini memang show gitu ya, nggak akan terlalu panjang, 7 topik loh, 7 subtopik. Tidak hanya soal pemberantasan korupsi kan, ada demokrasi, ada HAM dan seterusnya. Jadi menurut saya sih wajar saja kalau tidak terlalu banyak yang bisa dibahas. Kecuali kalau memang ada debat khusus soal pemberantasan korupsi. Silakan KPK buat sendiri juga boleh-boleh aja gitu. Buat saya sih kemarin sudah cukup ya, sudah banyak jawaban yang terlepas dari kita setuju atau tidak, tapi soal pemberantasan korupsi sebenarnya sudah masuk jadi salah satu subtopik. Ketiganya menjawab? Ketiganya menjawab, silakan kita nilai aja masing-masing. Sesuai waktu yang dikasih kan juga sempit nih, cuma berapa sih 2 menit ya, jadi tentu saja nggak akan bisa terlalu elaboratif begitu. Oke, langsung saja Bang Habib, soal pemberantasan korupsi sudah cukup on point kah gagasan yang disampaikan, karena kan sempat ada statement juga dari Ketua KPK bahwa Pak Prabowo sebetulnya satu-satunya yang menyampaikan perbaikan semua institusi yang berwenang dalam pemberantasan korupsi, bukan hanya KPK tapi kejaksaan, kepolisian, macam-macam lah sampai ke inspektorat. Saya sedikit menanggapi tadi yang
apa namanya soal HAM ya, tadi disampaikan Pak Masinton dan Bung Ramli ya. Ya kembali kan rakyat yang menilai ya. Ini kan kita sebetulnya Mbak Bivitri ini bukan lomba debat, ya kan ya. Debat capres itu bukan lomba debat, ya. Jadi debat capres itu adalah etalase bagi rakyat untuk menilai bukan siapa yang paling pandai berdebat, tapi siapa yang paling layak untuk dipilih sebagai pemimpin. Ya, itu menurut kami poinnya, dan itu Pak Prabowo nangkep banget, Pak Prabowo paham banget, dan itulah yang bisa kami rasa ya dieksekusi dengan Pak Prabowo kemarin. Beliau menyampaikan semua dengan hal-hal yang sederhana ya, tetapi lengkap, jelas dan detail ya. Dan itu bisa dipahami rakyat, misalnya dengan gestur come on. Itu kan artinya ya kan dia ingin menunjukkan kepada publik bahwa orang yang bertanya ini misalnya soal HAM, Pak Ganjar, publik pasti akan mengejar kapasitasnya apa. Kalau yang bertanya misalnya Usman Hamid ya, saya pikir nggak akan banyak masalah. Tapi kalau yang menanyakan Pak Ganjar, orang bertanya ini orang kemana aja selama ini. Sampai saat ini Menko Polhukamnya malah cawapresnya beliau, ya kan. Dan Pak Arsnya sudah paham banget bahwa ini persoalan pengadilan HAM ya, khususnya yang secara apa namanya dia sudutkan ke arah Pak Prabowo, penghilangan paksa ya, nggak bisa naik ke penyidikan karena berkas penyelidikannya yang dilakukan oleh Komnas HAM nggak memenuhi syarat formil dan material. Kalau bahasa hukumnya itu kan sumir. Nah itu nggak memenuhi dan nggak bisa dipaksakan dalam proses hukum pidana ya. Penentuan berjalannya proses tersebut kan harus benar-benar sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Kalau tidak, maka Anda tahu kasus AB Pura, di mana terdakwa pelanggaran HAM diadili lalu bebas. Lalu yang terakhir itu kasus Paniai. Paniai itu peristiwanya terjadinya tahun 2014, diadili tahun 2022, 6 tahun. Sementara penghilangan paksa itu 9798, ini mau diadili tahun 2000 sekian. Jadi memang semakin apa namanya absurd memang kalau penyelesaian yudisial. Nah yang dilakukan oleh pemerintah Pak Jokowi, nah ini dilaksanakan oleh wapresnya Pak Ganjar, PPHAM, penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu secara non yudisial. Ini yang berjalan gitu. Oke, itu soal pelanggaran HAM, tapi mungkin kita fokus dulu ke pemberantasan korupsi. Ya. Kalau menurut Bang Masinton itu sudah terjawabkah gagasan itu dari pasangan calon presiden Anda? Iya, apa yang disampaikan oleh Mas Ganjar itu jauh lebih konkret dalam aspek komitmen terhadap pemberantasan korupsi ya. Bagaimana tentang perampasan aset, bagaimana pemiskinan koruptor, bagaimana penempatan ya terhadap narapidana korupsi itu sendiri. Nah tentu ya ini bagian dari upaya komitmen terhadap pemberantasan korupsi itu. Bagaimana aset yang dicuri itu bisa dikembalikan melalui perampasan aset tadi itu. Jadi bukan hanya sekedar mengejar aspek pemidanaan, tapi juga mengejar aset ya yang bisa disita gitu, yang hasil korupsi tadi itu. Nah kemudian juga komitmen terhadap sisi penerimaan negara, bagaimana peningkatan pajak, dan lain-lain gitu ya. Jadi aspek pemberantasan korupsi itu bukan hanya dalam sisi pembelanjaan, tapi juga dari sisi penerimaan negara, menutup ruang-ruang kebocoran-kebocoran itu dengan menyampaikan data yang dirilis oleh ICW dalam 10 tahun aja berkisar ada, kalau di total itu dirata-ratakan tuh tingkat potensi penerimaan negara ya yang kita nggak bisa maksimalkan, dan itu ya bagian dari modus korupsi juga di sisi penerimaan negara tadi berkisar 23 triliun per tahun gitu ya. Nah kalau itu bisa dimaksimalkan ya artinya kita bisa menambah sisi-sisi penerimaan negara kita. Gitu. Artinya gagasannya cukup logis ya. Anda sepakat juga dengan Mbak Bivitri bahwa ya, ekspektasi pimpinan KPK aja yang terlalu tinggi. Nah iya artinya singkat aja Bang. Kita berharap dengan pemberantasan korupsi ini kan sesuatu yang harus dikerjakan secara kontinu, terus menerus. Dia tidak bisa lahir dari kita lihat perdebatan-perdebatan, karena itu adalah komitmen. Saya nambahin sedikit ya. Oke. Singkat Mbak. Iya, saya mau nambahin sedikit. Jadi ekspektasi terlalu tinggi itu yang saya maksud adalah
kalau saya ya skeptis terhadap apa yang disampaikan dalam debat. Skeptis itu bukan berarti nggak percaya, skeptis itu mempertanyakan secara kritis. Karena masalahnya adalah semua capres, semua ini di negara manapun bahkan, pasti pada akhirnya nanti harus berkompromi dengan partai-partai politik pendukungnya maupun yang lain. Apalagi kita sistem presidensialisme multipartai. Nah jadi kalau saya memang tidak punya harapan terlalu tinggi apa yang dijanjikan pada 2 menit itu kemudian bisa komprehensif sekali. Karena pasti akan tersandra apalagi isunya pemberantasan korupsi dan HAM. Macam-macam ya, siap. Oke, saya mau ke Bang Ramli nanti sebelum terakhir ke Mbak Bivitri lagi. Iya, kalau melihat debat kemarin, Mas Anies itu tidak seperti biasa ya. Beliau tiba-tiba membawa orang yang jadi korban, yang sampai sekarang belum selesai masalahnya. Seperti kasus Harun Al-Rashid, yang dulu berjuang untuk Pak Prabowo, kemudian tidak ada penyelesaian sampai hari ini. Itu beliau bawa orang tuanya. Kemudian ada beberapa kasus-kasus yang memang beliau angkat dan itu bahasa masyarakat gitu. Kemudian soal pemberantasan korupsi, Mas Anies punya solusi jelas ya. Seperti kalau misalnya di Jakarta dulu, ya memang ada wadah online yang dibuat masyarakat dan terukur. Ya. Kalau lapor sekarang, penyelesaiannya kapan gitu. Nah, hotline Paris itu memang beliau buat untuk penyelesaian hukum. Supaya hukum itu tidak tajam ke atas, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Soal pemberantasan korupsinya? Pemberantasan korupsi seperti itu. Ya. Karena yang kita lihat di masyarakat sekarang, ya ada peristiwa tebang pilih. Si A, B, dan C melakukan hal yang sama, tapi si A begitu keras, C-nya biasa saja, dan yang malah tidak diurusin gitu ya. Jadi kita melihat itu sebagai realitas. Dan Pak Anies melihat itu sebagai realitas. Karena itu kemudian apa yang disampaikan Pak Anies adalah realitas. Nah justru ketika misalnya Pak Prabowo mendorong hal-hal yang sifatnya pengendalian hukum, tapi kemudian menganggap bahwa kami melanjutkan apa yang dilakukan Pak Jokowi, ini seperti kontradiktif, ya, seperti kontradiktif dengan situasi yang terjadi dengan apa yang beliau sampaikan, bahwa akan menegakkan persoalan kepolisian. Ya semua orang, ya bahkan di acara narasi misalnya disebutkan bahwa sekarang ini NKRI itu negara kepolisian Republik Indonesia, bukan lagi negara kesatuan gitu ya, karena kekuasaan kepolisian yang sangat besar. Nah, kalau itu mau dibenahi, ya kenapa nanti? Kenapa bukan sekarang? Dilanjutkan gitu ya. Kenapa bukan sekarang? Kan beliau sekarang Menkumham, Menteri Pertahanan gitu. Ada dalam pemerintahan dan berkomitmen melanjutkan apa yang dilakukan Pak Jokowi. Jadi kalau itu masih janji, repot juga itu karena masih janji, karena beliau sekarang sudah berkuasa. Di sisi itu sebenarnya yang berbeda yang kemudian kita lihat di lapangan, berbeda dengan apa yang ditampilkan di debat itu. Berbeda Bang. Ya, saya pikir kan orang kan akan membandingkan apa yang disampaikan dengan apa yang dilaksanakan. Ya, misalnya gini, soal kasus korupsi, berbagai macam hotline, sebagainya. Kasus-kasus pengadaan tanah muncul dan lain sebagainya terjadi di era Pak Anies, gitu kan. Kemudian misalnya kita juga menyoroti soal kebebasan tadi disebut berekspresi, menyampaikan pendapat. Kan terlihat sekali tim Pak Anies ini nggak siap, nggak memfeeding beliau. Ya. Undang-undang ITE itu baru 8 hari yang lalu kita ketok di paripurna dengan perbaikan yang sangat signifikan. Pasal 27 dan pasal 28 tapi kan yang menjadi sebelumnya udah jalan. Jadi 28A. Kenapa? Yang sebelumnya udah jalan dengan undang-undang yang lama. enggak. Kan katanya dia kalau berkuasa akan memperbaiki undang-undang ITE. Faktanya ini kita sudah memperbaiki sekarang. Kemudian juga undang-undang 146 pasal 14. Ya kan ya? Menyebarkan berita bohong, dia bilang akan diadakan, itu sudah nggak ada, sudah direduksi dan direformulasi secara signifikan di pasal 263 KUHP yang baru, ya, bahwa penyebaran berita bohong hanya bisa dipidana kalau mengakibatkan kerusuhan secara fisik. Nah, ini beda dengan yang kemarin dijerat-jerat. Nah, jadi yang oleh Pak Anies akan ternyata sudah itu kan, dan sedang dilakukan. Nah, ini yang menurut kami nggak update gitu loh. Sudah tapi belum berlaku. Sebenarnya di lapangan. Sudah, iya. Memang belum berlaku karena kan KUHP kan akan berlaku. Ini kan belum berlaku. Jadi apa yang disampaikan Pak Anies sebenarnya kondisi masyarakat. Apa yang betul-betul dirasakan masyarakat. Bukan katanya akan merevisi undang-undang ITE. Iya, sudah akan dibuat lebih baik lagi. Akan merevisi akan dibuat lebih baik lagi. 146. Apa yang sudah dibikin sekarang kan belum tentu itu yang terbaik kan. Gitu. Itu udah dilakukan kok. Belum kelihatan di lapangan. Implementasinya sudah berjalan gitu loh. Oke, Bang Ramli, Bang Habib, Bang Masinton.
Mbak Bivitri sekali lagi mohon maaf Kultur nih, karena hukumnya kan waktunya sudah berjalan, terbatas. Nanti semoga lain waktu kita bisa diskusi lagi. Sekali lagi Masyarakat terima yang kasih melihat. banyak. Ini aja kurang Ya. waktunya. Sekali lagi Debat itu bukan nanti lain pertarungan waktu siapa kita menang bisa kalah. ketemu ya. Ya. Siapa yang mampu merebut hati rakyat. Itu. Bukan lomba Bang debat. Ramli, Bagaimana Bang rakyat Masinton, bisa Mbak Bivitri, menentukan terima pemilihnya. kasih banyak. Itu harapan Nah. kita bersama. Sepakat itu, Sekali lagi bukan terima lomba kasih debat. banyak Bukan untuk lomba seluruh debat. narasumber.